Nah, daun salak ini kalau mau dianalogikan bahwa untuk dijadikan atap rumah itu harus dibalik. Ketika dibalik, maka kemudian kita akan menemukan duri di balik daun itu. Inilah yang disebut dengan akhirnya konsep rumah yang melindungi. Kalau ada yang matuk bahasanya dari atas, itu diamankan dengan duri. Kalau dari samping itu dengan bilik bambu. Kalau dari bawah itu ada kolong. Bahasanya seperti itu. Itu kemudian menjadi konsep di mana rumah sebagai tempat perlindungan. Kenapa pada lari keluar pada saat gempa? Sementara kami, kalau ada gempa, anak-anak saja pada lari ke tengah rumah, dan kemudian mereka akan duduk di tengahan dan menikmati goyangannya. Hayu, hayu, hayu. Kenapa tidak pakai genting seperti di kota? Karena genting bahan dasarnya terbuat dari tanah. Yang harusnya tanah itu ada di bawah. Pada saat bumi bergerak, bergoyang, mereka akan kembali ke kumpulannya. Di Kesepuhan Gelar Alam, setiap rumah bukan sekedar tempat tinggal. Rumah adalah cermin hubungan manusia dengan bumi, udara, dan api. Inilah kisah Imah Kesepuhan, rumah yang dibangun dari alam, untuk alam, dan melindungi manusia. Bagi masyarakat Kesepuhan, tanah bukan milik manusia, melainkan manusia yang hanya menumpang hidup di atas tanah. Pandangan ini tampak jelas dalam cara mereka membangun rumah. Tidak pernah menancapkan pondasi ke dalam bumi, melainkan meletakkan tiang-tiang di atas batu datar yang disebut umpak. Filosofinya sederhana, rumah harus menghormati tanah tempat berdiri. Karena itu, rumah adat mereka seolah melayang di atas bumi, ringan namun kokoh. Secara linguistik, istilah imah digunakan untuk menyebut rumah dalam tradisi Kesepuhan. Berbeda dengan istilah bumi yang umum digunakan di wilayah perkotaan untuk menyebut rumah. Imah tidak merujuk pada tanah atau bumi, tetapi pada wadah kehidupan atau umah. Dalam pandangan masyarakat adat, umah merepresentasikan tubuh manusia, sementara imah adalah wadah yang menaungi dan melindungi kehidupan tersebut. Oleh karena itu, membangun imah berarti membangun ruang yang selaras dengan struktur tubuh dan alam. Membangun imah itu bahasa yang tepat. Kalau di kota, bahasa lainnya adalah ngadamal bumi misalnya, di dia mah ngadamal imah. Bumi itu tidak kita gunakan karena bumi itu merefer ke tanah, sehingga kemudian cuma cocok bagi bangunan yang memang membumi atau bersatu dengan bumi, sehingga kemudian itu cocok disebut dengan istilah bumi atau yang maksudnya adalah rumah. Tetapi kemudian rumah kami maksud adalah imah. Imah ini juga merefer kepada istilah ummah. Ummah itu yang mewadahinya adalah imah. Ummah adalah fisik kita atau tubuh kita sendiri. Konsep arsitektur tradisional pada masyarakat adat di Kesepuhan merupakan representasi konkret dari kearifan lokal yang berpijak pada prinsip keseimbangan antara manusia, alam, dan spiritualitas. Dalam konteks ini, pembangunan rumah adat tidak hanya dipahami sebagai aktivitas teknis semata, tetapi sebagai manifestasi tata laku dan pandangan kosmologis terhadap kehidupan. Masyarakat adat Kesepuhan memandang bahwa setiap aspek dalam proses pembangunan, dari pemilihan bahan, struktur bangunan, hingga penataan ruang, mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dengan alam sebagai sumber kehidupan. Penggunaan bahan alam seperti kayu, bambu, batu, dan daun bukan hanya didasari oleh ketersediaan material, tetapi juga oleh keyakinan bahwa bahan tersebut memiliki jiwa yang bersinergi dengan kehidupan manusia. Rumah panggung di wilayah Sunda memiliki beberapa ciri stabil. Tiang kayu yang diletakkan pada batu penyangga atau umpak, adanya kolong rumah, penggunaan bahan rangka ringan atau kayu atau bambu, dan atap yang berbahan organik atau daun atau ijuk. Secara simbolik, bagian-bagian ini sering diasosiasikan dengan tubuh manusia, di mana ini mencerminkan interrelasi antara anatomi dan arsitektur. Keseimbangan antara tradisi
dan modernisasi itu menjadi tonggak di mana kita akhirnya menerapkan tata laku juga dalam hal membuat bangunan. Ada bangunan yang kami bangun itu adalah merunut kepada konsep di mana tiang cagak hateup salak. Itu bahasanya. Bahwa buatlah bangunan yang kemudian tiangnya yang bercagak, artinya menggunakan bahan-bahan alam. Dan kemudian menggunakan atapnya, analoginya seperti daun salak. Maka membangun rumah harus melihat struktur bangun di rumah itu sendiri. Satu, konsepnya kalau membangun rumah harus numpang di atas tanah. Jadi tidak boleh disatukan dengan tanah. Jadi tidak ada istilah penggalian pondasi. Harus numpang di atas tanah. Kenapa? Karena konsepnya kita ini numpang hidup bahasanya gitu. Sehingga kemudian rumah itu harus numpang supaya nyaman, maka kemudian tiangnya itu numpang di batu umpak. Kemudian nanti memiliki kolong, kemudian nanti ada isi rumahnya, dan kemudian yang cukup penting adalah tempat penyimpanan, yaitu para, dan yang terakhir adalah atapnya. Nah ini kalau kita lihat bahwa tubuh kita numpang di atas tanah, berdiri di atas tanah, supaya nyaman kita harus menggunakan sandal. Kemudian tentunya kalau berdiri akan memiliki yang namanya selangkangan. Kalau di rumah itu kolong. Fungsinya untuk apa? Satu, bumi ini kan hidup, bergerak cirinya. Ketika bergerak, ketika hidup, maka yang bergerak di atasnya atau yang ada di atasnya tidak akan terbawa pergerakan itu. Dan ketika bumi bergoyang, maka selangkangan ini ibarat fungsi dari elastisitas dan fleksibilitas, sehingga ini disebutnya tahan gempa karena memiliki selangkangan. Ini berbeda dengan konsep bangunan di kota yang tidak memiliki selangkangan atau kita sebut menyatu dengan tanah. Tentunya itu sangat rentan. Dan kemudian kalau para itu ibaratnya kita di manusia ini memiliki tempat penyimpanan yang beban berat, kayak tas disimpan di bahu, di pundak. Kemudian barang-barang ketika akan dipikul pasti disimpan di pundak, apapun juga akan disimpan di sini. Itu kemudian fungsi dari para. Sementara yang paling tinggi adalah atap. Atapnya terbuat dari daun. Bahan dasar dari atap ini adalah daun salak analoginya. Ini kalau bicara daun salak, mungkin Bapak Ibu atau Saudara pernah bermain-main dengan daun salak. Bentuknya seperti ini, dari batang itu. Kemudian sementara kalau bangunan rumah kan begini, baru batangnya. Daun salak ini kalau mau dianalogikan bahwa untuk dijadikan atap rumah itu harus dibalik. Ketika dibalik maka kemudian kita akan menemukan duri di balik daun itu. Inilah yang disebut dengan akhirnya konsep rumah yang melindungi. Kalau ada yang matuk bahasanya dari atas itu diamankan dengan duri, kalau dari samping itu dengan bilik bambu, kalau dari bawah itu ada kolong. Bahasanya seperti itu. Itu kemudian menjadi konsep di mana rumah sebagai tempat perlindungan. Literatur populer dan kajian budaya setempat menegaskan fungsi teknis kolong sebagai elemen fleksibel yang meredam guncangan seismik. Dalam konstruksi tradisional, rumah tidak dibangun dengan cara menggali pondasi seperti pada arsitektur modern. Tiang-tiang rumah justru numpang di atas tanah, bukan menyatu dengannya. Tiang tersebut diletakkan di atas batu umbak yang berfungsi sebagai penyangga utama, sekaligus simbol bahwa manusia numpang hidup di bumi. Prinsip ini juga menegaskan sikap rendah hati terhadap alam, bahwa keberadaan manusia hanyalah bagian dari keseluruhan kehidupan semesta, bukan penguasa atasnya. Namun karena ini juga ketika terjadi gempa bumi, rumah adat Kesepuhan tidak mudah roboh, karena struktur numpang di atas umpak dan adanya ruang kolong yang menyerap getaran.
Hal ini terbukti dari perilaku masyarakat yang tetap merasa aman di dalam rumah ketika terjadi gempa. Tentunya berbeda dengan rumah modern yang justru membuat penghuninya harus berlari keluar. Berbagai studi teknik yang menelaah rumah panggung dari kayu di Nusantara dan region seismik lain yang menunjukkan bahwa sistem rangka kayu dan sambungan yang tidak kaku, semisal tiang pada umpak, memberikan kemampuan disipasi energi yang lebih baik dibanding struktur monolit beton yang kaku. Penelitian empiris dan simulasi dinamika menunjukkan perilaku lebih daktil dan pengurangan deformasi fatal pada konstruksi kayu panggung. Kalau rumah sebagai tempat perlindungan, artinya rumah itu yang melindungi kita, kehidupan kita. Ini kalau kita lihat saudara-saudara yang sebut saja menempati rumah yang permanen, ini apa yang beda, apanya yang salah. Kalau rumah tempat perlindungan artinya ketika ada gempa pun itu bisa melindungi harusnya. Tetapi kenapa pada lari keluar pada saat gempa? Sementara kami kalau ada gempa, anak-anak saja pada lari ke tengah rumah dan kemudian mereka akan duduk di tengahan dan menikmati goyangannya. Hayu, hayu, hayu. Itu seperti mainan gempa itu. Karena itulah yang kemudian kami menjalani titipan warisan dari para leluhur. Leluhur kesepuhan menegaskan bahwa dalam membangun rumah, manusia harus melihat struktur bangunan di alam. Alam menjadi guru utama dalam merancang keseimbangan konstruksi. Di bawah ada batu dan pasir, di atas tanah tumbuh pohon dan bagian tertinggi alam adalah daun. Maka bangunan rumah pun mengikuti urutan itu. Di bawah batu umpak, di atasnya kayu dan bambu, dan bagian tertinggi berupa atap daun. Penggunaan genting dari tanah dianggap tidak sesuai karena secara filosofis, tanah adalah unsur bawah, bukan unsur atas. Rumah sebagai tempat perlindungan, itu kami tempatkan semuanya mengikuti struktur bangun di alam. Jadi kalau ingin rumahnya aman, menurut orang tua, lihat alamnya, lihat struktur bangun di alam. Di bawah itu tanah. Di tanah itu ada batu, di tanah itu ada pasir. Artinya batu dan pasir pun di bawah. Kemudian di atas tanah nanti akan tumbuh pohon. Dan posisi tertingginya pasti di alam ini adalah daun-daunan. Maka membangun rumah, kita melihat struktur bangun di alam. Di bawah batu, di atas tanah itu pakai batu umpak. Kemudian posisi tertingginya atap itu menggunakan daun. Kenapa tidak pakai genting seperti di kota? Karena genting bahan dasarnya terbuat dari tanah. Yang harusnya tanah itu ada di bawah. Pada saat bumi bergerak, bergoyang, mereka akan kembali ke kumpulannya. Tanah kembali ke tanah, batu kembali ke batu, pasir kembali ke bawah. Istilahnya seperti itu. Mereka akan jatuh. Bagus kalau cuma satu persatu turunnya. Kan sekarang sudah disatukan dengan semen, menjadi satu bagian yang utuh, sehingga turunnya nanti bersama-sama dengan yang lainnya. Bagus kalau tidak ada kehidupan di bawahnya. Tetapi mari kita lihat kejadian seperti halnya belakangan di Cianjur dan Garut. Ketika ada gempa, banyak sekali korban. Inilah rumah yang tidak melindungi. Kemudian leluhur atau kasepuhan dalam hal ini sebut saja sedang menggelarkan bagaimana titipan warisan para leluhur tentang rumah sebagai tempat perlindungan adalah rumah seperti yang kami gunakan, melihat struktur bangun dan menempatkan struktur bangun di alamnya. Dalam banyak tradisi Nusantara, hawa atau tempat masak tradisional ditempatkan di bagian rumah yang berhubungan langsung dengan sirkulasi asap dan ruang penyimpanan. Asap dari hawu ternyata mempunyai manfaat untuk teknik pengawetan atau smoke curing dan pengaturan kelembaban untuk penyimpanan bahan pokok. Ini merupakan prinsip yang sebanding secara fungsional dengan teknologi pengawetan modern, semisal pendingin atau fermentasi yang dirancang untuk memperpanjang umur simpanan.
Asap dari hawu ini adalah juga untuk pengeringan kayu bakar, untuk pengawetan makanan, semisal ikan asin atau tanaman palawija, semisal umbi-umbian. Struktur bangun atau konstruksi bangun di rumah adat, paling tidak yang kami bicarakan di Kasepuhan, itu kembali melihat umah. Maka kemudian rumah itu dibagi dua, depan dan belakang. Secara konsepnya, ada ruang depan, ada ruang belakang. Yang belakang adalah dapur. Dapur ini menghidupi yang depan, sebut saja begitu. Jadi ruangan dapur sama besar dengan ruangan yang depan, sebagai family room lah, sebut saja begitu. Dan konsepnya, karena di dapur ini harus ada kehidupan, maka kemudian alat-alat masak kita titipannya adalah menggunakan hawu. Hawunya itu di atas palupuh, kita sebut di atas palupuh di dalam rumah. Tetapi walaupun di dalam rumah tidak ada pernah cerita rumah terbakar karena hawu gitu, tidak ada. Itu semacam sudah menjadi pengetahuan yang umum bagaimana rumah atau hawu ketika dihidupkan tidak berasap. Ada siklus, ada sirkulasi udara yang kemudian langsung masuk ke para sebagai gudang makanan. Itu kemudian makanan bisa diawetkan atau bisa awet karena adanya asap. Jadi sistemnya kayak kalau kita mengenal tempat penyimpanan makanan hari ini, di freeze, dibekukan. Leluhur itu memiliki pengetahuan yang sangat cocok seperti halnya di tempatnya, yaitu dengan teknologi diasap. Itu adalah konsep para. Dan hawu ini itu menjadi titipan yang tidak boleh tergantikan. Walaupun kita menggunakan kompor gas, tetapi masak nasi cuma bisa dilaksanakan di hawu. Yang lain bisa dilaksanakan proses masak-memasaknya itu dengan cara penggunaan perangkat modern, yaitu kompor. Tetapi nasi tidak bisa dimasak di kompor, harus tetap di hawu. Balik lagi kepada perangkat yang digunakan, mana yang tradisional yang jadi titipan dan mana yang modern yang menjadi pendampingnya. Dalam rumah adat Kesepuhan tidak ditemukan kursi. Hal ini bukan karena keterbatasan tetapi karena alasan filosofis. Duduk di lantai dianggap sebagai simbol kesetaraan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sejajar. Prinsip ini dihubungkan dengan makna historis Pajajaran, yaitu masyarakat yang hidup dalam barisan yang sejajar tanpa yang lebih tinggi atau lebih rendah. Selain itu, posisi duduk bersila di lantai juga memberikan manfaat fisiologis, menyerupai praktik yoga dalam tradisi lain. Gerakan duduk, berdiri, dan berpindah tempat dalam aktivitas sehari-hari berfungsi sebagai latihan tubuh alami yang menjaga kelenturan dan keseimbangan fisik. Karena lantai rumah berjarak dari tanah, sirkulasi udara di bawah rumah tetap terjaga, membuat suhu ruangan stabil dan sehat. Hal ini juga menjelaskan mengapa rumah adat tidak membutuhkan kursi, kondisinya telah nyaman secara alami. Kursi tidak banyak digunakan, atau bahkan tidak digunakan. Kenapa? Kalau bahasa orang tua itu, kursi cokorna di sisi, itu posisi dimana untuk meninggikan posisi. Itu bisa dianalogikan bahwa kita ini kan duduknya harus sejajar, karena konon katanya kita ini adalah barisan yang sejajar atau barisan Pajajaran, sehingga kemudian tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Kami duduk sama-sama. Kalau dilihat secara sains atau secara kalau hari ini, untuk bisa duduk seperti ini, bule itu rada kesusahan, itu butuh latihan khusus yang disebut dengan istilah yoga. Nah, melatih, membiasakan bahkan pergerakan bangun dan berdiri itu ternyata olahraga kecil-kecilan untuk melatih fisik supaya bisa lebih mudah dalam pergerakannya. Sehingga kursi ini tidak digunakan bukan karena ketidakmampuan, tapi juga tradisinya mungkin berbeda. Rumah ini tidak membutuhkan kursi. Kenapa?
Berbeda dengan rumah yang menyatu dengan tanah, yang pakai tegel dan ubin, itu pasti dibutuhkan kursi. Karena dingin, sehingga kemudian harus berjarak dengan ubinnya, sehingga merasa lebih nyaman kalau ada kursi. Nah, di sini tidak. Karena kita sudah berjarak dengan tanah, sehingga kemudian lebih sehat, karena sirkulasi di tanah itu sendiri telah tercover oleh kolong rumah, sehingga kita di atasnya tinggal menikmati dan disebutnya menjadikan tubuh lewat naik turun, duduk dan berdirinya seperti olahraga bagi kami. Arsitektur rumah adat Kasepuhan merupakan representasi utuh dari pengetahuan ekologis, spiritual, dan sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Konsep rumah sebagai tempat perlindungan bukan hanya bermakna fisik tetapi juga filosofis, bahwa rumah harus melindungi kehidupan, bukan sebaliknya. Dalam pandangan ini, rumah adat menjadi bentuk nyata dari kearifan lokal yang menyatukan manusia dengan alam, menjaga keseimbangan kosmos, dan memberikan pelajaran penting bagi arsitektur modern yang cenderung mengabaikan nilai-nilai keberlanjutan dan spiritualitas. Video Kasepuhan Gelar Alam masih akan berlanjut dengan pembahasan kalender Sunda, di mana ternyata Kasepuhan ini mempunyai kalender sendiri yang berbeda dengan kalender yang kita gunakan sekarang. Seperti apa kalendernya? Simak terus videonya, masih di channel Angelique Paulina. Jadi akang jangan lupa follow, subscribe ke akun Angelique Paulina untuk tahu wisata seputar dan budaya Indonesia. Hatur nuhun atas nonton, dadah.